Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sidang skripsi saya dengan judul Tinjauan Daya Dukung Pelat Beton Bersirip di Atas Pasir dengan Variasi Kemiringan Sirip yang Diperkaku Berdasarkan Uji Pempanan. Nama saya Prasena, NIM D10121611, dengan pembimbing utama saya Bapak Muhammad Yusuf STMT IPM, dan pembimbing kedua saya Ibu Pipi Baktiar STMT, penguji utama saya Pak Gatot Setiabudi STMT, penguji kedua saya Bapak Asep Supriyadi STMT. Daftar isi, pendahuluan, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, analisis data, penutup. Pendahuluan, latar belakang, gambar model pelat beton bersirip pada penelitian sebelumnya. 1. Rumusan masalah. Bagaimana model sampel yang dioptimal dengan nilai penurunan yang terendah terhadap beban hasil dari analisis simulasi, serta bagaimana uji kekuatan pelat beton bersirip digunakan di atas urugan pasir yang diperkaku dengan cara penambahan balok pada bagian pelat dan sirip. 2. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bentuk pelat yang memiliki nilai penurunan terendah terhadap beban pada pelat beton di atas urugan pasir dengan variasi kemiringan sirip yang berbeda. Pembatasan masalah. 1. Penelitian ini dilakukan di atas urugan pasir. 2. Kotakan rencana yang direncanakan dalam perencanaan campuran beton adalah sebesar 28 MPa sesuai peraturan SNI 7656/2012. 3. Pelat beton diberi variasi sudut pada sirip dan pelat dengan kemiringan 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat. 4. Jumlah sampel sebanyak 5 sampel, 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, dan 40 derajat, menggunakan tulangan diameter 10 mili, serta dilakukan uji pempanan terhadap pelat beton menggunakan beban manual. 5. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi, Fakultas Teknik Universitas Jayapura, di mana pelat beton berukuran 40 cm x 40 cm dengan tebal 2,5 cm. 6. Lebar sirip sebesar 20 cm, yaitu 50% dari lebar pelat. Tebal sirip sama dengan tebal pelat beton, yaitu 2,5 cm. 7. Pelat beton pada penelitian ini diperkaku dengan penambahan balok pada bagian bawah pelat. 8. Perhitungan tulangan balok berdasarkan SNI 2847/2019. 9. Pembanan menggunakan balok beban ukuran 15 x 15 x 15 x 60 cm. 10. Pembacaan penurunan dilakukan setiap 5 menit setelah beban diterapkan atau jarum dialog sudah berhenti bergerak. 11. Pembacaan penurunan akan dihentikan bila terjadi keruntuhan pada pasir atau jarum dialog terlampaui, atau pelat mengalami keruntuhan dan atau beban tidak mencukupi untuk melanjutkan pembanan. Tinjauan pustaka, klasifikasi tanah USDA. Pasir butiran dengan diameter 0,05 mili sampai dengan 2 mili. Lanau butiran dengan diameter 0,002 strip sampai dengan 0,05 mili. Lempung butiran dengan diameter kurang dari 0,002 mm. Pasir pada sistem kalibrasi ASTO dikembangkan dalam tahun 1929 sebagai Public Road Administration Calibration System. Sistem ini sudah mengalami beberapa perbaikan. Kalibrasi ini didasarkan pada kriteria ukuran butir di bawah ini. Kerikil bagian tanah yang lolos ayakan dengan diameter 75 mili dan yang tertahan diayakan No 20 dalam kurung 2 mili. Pasir bagian tanah yang lolos ayakan nomor 10 2 mili dalam kurung 2 mili dan tertahan pada ayakan No 200 dalam kurung 0,07 mili. Lanau dan lempung bagian tanah yang lolos ayakan No 200. Tekanan tanah horizontal, saluran drainase dalam kurung parit yang besar di beberapa jalan di Kota Pontianak dan sekitarnya umumnya telah pula diperkuat dengan barau turap dari kayu, belian, ataupun dari beton berulang. Akan tetapi penurunan pada badan jalan masih terjadi sehingga jalan bergelombang. Penyebabnya terjadinya fenomena tersebut adalah karena tekanan kekerasan jalan pada tanah fondasinya menyebabkan tanah di bahu jalan menjadi naik. Gambar sistem konstruksi jalan konvensional di Kota Pontianak. Struktur perkerasan jalan beton. Pada awal perkembangan perkerasan kaku, perkerasan tersebut dibangun langsung di atas tanah dasar tanpa memperhatikan jenis tanah dasar atau kondisi drainase. Sejalan dengan peningkatan lalu lintas setelah Perang Dunia Kedua, masalah pumping menjadi hal penting walaupun hal itu telah dikemukakan di awal tahun 1932.
ketika perancangan mengalami perkembangan untuk mencegah pumping berkerasan dibangun di atas lapis fondasi bawah dengan material berbutir. Pembangunan pada saat ini menggunakan pencangan yang lebih tebal dan sering digunakan untuk jalan raya dengan beban lalu lintas berat. Tegangan pelat beton, tegangan yang terjadi pada pelat beton berkerasan itu adalah satu, tegangan akibat pembebanan oleh roda dan kurung lalu lintas, pembebanan ujung, pembebanan pinggir, pembebanan tengah. Dua, tegangan akibat perubahan temperatur dan kadar air. Tegangan ini mengakibatkan pengembangan, penyusutan, lipatan atau lenting dalam kurung web. Tiga, tegangan akibat timbulnya gejala pumping. Di gambar pembebanan ujung, pembebanan tengah, pembebanan pinggir. Plat. Plat merupakan suatu bidang yang lurus yang tebalnya lebih kecil dibanding dengan dimensi yang lain. Geometri suatu plat bisa dibatasi oleh garis lurus atau langkung. Ditinjau dari segi statika, yaitu kondisi tepi dan kurung boundary condition, plat bisa bebas kurung free, bertumpuan sederhana, kurung simple support, dan jepit, termasuk juga tumpuan elastis dan jepit atau pengengkang. Elastis atau dalam beberapa hal bisa berupa tumpuan titik atau terpusat, beban satu dinamis yang dipikul oleh plat umumnya tegak lurus permukaan plat. Berdasarkan aksi sukunya, plat umumnya dibedakan atas beberapa kategori utama, yaitu plat kaku, membran, plat fleksibel, plat tebal. Adapun alternatif untuk memperbesar kekuatan plat beton bertulang antara lain, menambahkan ketebalan plat, mengurangi lebar bentang plat, memanfaatkan bentuk atau sistem kisi-kisi, grid struktur, memperbesar inersia plat beton. Big design. Metode perhitungan yang digunakan dalam perencanaan campuran beton adalah metode SNI 7656 2012. Adapun tahapan yang dilakukan dalam perencanaan campuran beton ada sebagai berikut ini. 1. Pemilihan selam. 2. Pemilihan ukuran besar butir agar maksimum. 3. Perkiraan air pencampuran dan kandungan udara. 4. Pemilihan rasio air semen atau rasio air bahan bersifat semen. 5. Perhitungan kadar semen. 6. Perkiraan kadar agar kasar. 7. Perkiraan kadar agar halus. 8. Penyesuaian terhadap kelembapan agregat. Metode elastis plastis. Langkah awal dari metode ini adalah dengan membuat kurva beban versus penggunaan. Selanjutnya beban ultimate PU ditentukan berdasarkan titik potong antara garis singkung pada bagian elastis dengan garis singkung pada bagian plastis dari kurva beban versus penggunaan tersebut. Lihat gambar 2.3, gambar kurva PU metode elastis plastis. Penelitian terdahulu, Wahyudi 2010, peningkatan tebal pada plat memberikan peningkatan kurang signifikan terhadap daya dukung dengan meningkatnya beban ultimate, tetapi selisih nilai peningkatan beban ultimate-nya semakin kecil yang ditunjukkan oleh arah grafik yang semakin melandai. Harvedi 2010, dari uji pembenahan, plat beton dengan tebal 24% dari lebar serta terletak di atas tanah gambut dengan mutu beton 18,89 MPa hingga rasio 3 belum mengalami keruntuhan pada plat beton. Agus Saryadi 2011, penambahan panjang plat atau sirip menyebabkan nilai beban ultimate P struktur plat semakin kecil. Untuk plat bersirip dengan dimensi tebal plat 5% dari lebar dan tinggi sirip 2% dari lebar plat serta panjang plat 250% dari lebar plat memiliki daya dukung struktur plat lebih kecil dari daya dukung izin pada tanah gambut di bawahnya. Jumadi 2017, plat beton bertulang menghasilkan nilai beban maksimum terbesar terdapat pada sampel plat beton kemiringan 30 derajat dan 20 derajat. Sedangkan plat beton tanpa tulangan menghasilkan nilai beban maksimum terbesar yaitu pada sampel plat beton kemiringan 10 derajat dan 0 derajat. Metodologi penelitian, metode sejarah, metode deskripsi survei, metode eksperimental, metode grounded riset, metode penelitian tindakan. Metode penelitian, diagram alur penelitian. Tempat penelitian, lokasi di belakang lab bahan dan konstruksi. Data tanah, pengujian kadar air, water contract, pengujian berat volume pasir, pengujian berat jenis pasir, klasifikasi jenis tanah, pengujian geser langsung. Ini hasil pengujian sifat fisiknya. Tempat penelitian, jenis tanah persentase dari gambar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sampel yang diuji berjenis pasir 100%.
Analisa bahan, tentukan kadar organik agak halus, pemeriksaan kadar lumpur agak halus, pemeriksaan kadar air agak halus, analisis gradasi agak halus, buat jenis dan penyerapan agak halus, analisis berat volume agak halus, pemeriksaan kadar air agak kasar, analisis gradasi agak kasar, berat jenis dan penyerapan agak kasar, analisis berat volume agak kasar. Analisis bahan, metode perhitungan yang digunakan dalam pencernaan campuran beton adalah metode SNI 7656 2012. Adapun tahapan yang dilakukan dalam pencernaan campuran beton adalah sebagai berikut ini. Menghitung kotakan rata beton berdasarkan kotakan rencana dan margin FCR C plus 8,3. Menentukan nilai selam, pemilihan ukuran besar butir agar maksimum, perkiraan air campur dan kandungan darah, pemilihan rasio semen, perhitungan kadar semen, perkiraan kadar agak kasar, perkiraan kadar agak halus, penyesuaian terhadap kelembaban agregat, menghitung proporsi bahan semen, air, agregat kasar, dan agregat halus. Pencernaan campuran mixen yang dipergunakan dalam pada penelitian ini adalah campuran dengan mutu 28 MPa. Pembuatan sampel uji silinder untuk membuat benda uji silinder, disiapkan cetakan silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm untuk semua jenis pengujian. Uji kotakan beton silinder. Pengujian kotakan dilakukan dengan terlebih dahulu menimbang berat benda uji, setelah itu meletakkan benda uji pada mesin uji tekan dan dilakukan proses pemberian beban sampai benda uji mencapai beban maksimum dan proses pembebanan dihentikan. Pembuatan backcasting. Satu, pekerjaan pembuatan backcasting sampel. Backcasting ini terbuat dari multiplex yang dipola sehingga sesuai dengan gambar rencana. Kemudian digabungkan menggunakan paku dan diberi kekangan menggunakan kayu reng agar backcasting tidak terbuka. Saat adukan cor dimasukkan ke dalam backcasting. 2. Pekerjaan tulangan. Pada pengerjaan tulangan dipasang pada balok 4x4 cm di bawah pelat dengan menggunakan tulangan berdiameter 10 cm. 10 mm maksudnya. Tulangan diletakkan dengan jarak 1 cm dari dasar balok. 3. Pemasangan plastik cor. Langkah selanjutnya adalah pemasangan plastik cor. Pada backcasting, plastik cor digunakan untuk menutup lubang pada celah sambungan hingga air semen pada adukan beton tidak keluar sehingga kualitas beton menjadi berkurang. Pembuatan sampel uji pelat beton bersirip. Jumlah sampel sebanyak 5 buah. Sampel dengan tulangan masing-masing berukuran panjang dalam kurung L adalah 40 cm, lebar dalam kurung B adalah 40 cm, tinggi sirip luar dalam kurung D adalah 20 cm, tebal plat dan tebal sirip dalam kurung T adalah 2,5 cm. Gambar pelat beton bersirip. Uji pembenahan pelat. Uji pembenahan pelat 20 mili, stopwatch, bal korban. Uji pembebanan pelat. Prosedur pelaksanaan setelah pelat beton mencapai kekuatannya dalam kurun umur 28 hari, maka dilakukan tes pembebanan dengan prosedur sebagai berikut. Tahap persiapan, pasir dimasukkan dalam bak tampung, setelah itu hurufkan pasir dipadatkan dan diratakan kembali setinggi plus minus 80 cm. Pelat diletakkan di atas hurufkan pasir, pelat dikondisikan agar tidak miring, letakkan dial di atas pelat dan setel dial sampai menunjukkan angka 0. Tahap pembebanan, dial go dalam kondisi di angka 0. Pembebanan menggunakan balok beban yang diletakkan di atas pelat. Catat hasil penurunan yang terjadi dari dial dan kurung pembacaan dial dilakukan setiap 5 menit saat pertama kali beban diletakkan. Beban ditambahkan atau diulangi langkah B. Setelah dicatat, tambahkan kembali beban secara perlahan dan catat hasil pembacaan setelah dial setelah 5 menit. Pembacaan akan dihentikan bila terjadi keruntuhan pada tanah atau jarum dial go terlampaui atau pelat mengalami keruntuhan dan atau beban pengujian tidak mencukupi untuk pembebanan. Gambar pelat beton sirip. Sampel diletakkan di atas hurufkan pasir. Pasang dia di kedua ujung pelat, pastikan dia menunjukkan angka 0. Pembebanan pelat beton dengan 2 pembebanan, pembebanan pelat beton dengan 10 pembebanan, pembebanan pelat beton dengan 20 pembebanan, dalam kurung pembebanan maksimal. Posisi peletakan dial pelat di atas hurufkan pasir, pembebanan pelat beton bersirip kemiringan 0 derajat, pembebanan pelat beton bersirip dengan kemiringan 10 derajat, pembebanan pelat beton bersirip dengan kemiringan 20 derajat, pembebanan pelat beton bersirip kemiringan 30 derajat, pembebanan pelat beton bersirip kemiringan 40 derajat. Umum. Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis bahan campur beton untuk menentukan kelayakan dari bahan dipergunakan untuk acuan dalam perencanaan campuran beton dalam kurung Jopik. Analisis bahan campuran beton dilakukan di laboratorium bahan dan konstruksi Fakultas Teknik.
Selanjutnya, proses pencuran sampel di silinder dilakukan bersamaan dengan pembuatan sampel plat beton bersirip dan dibiarkan secara 20 hari sesuai dengan umur rencana pembangunan. Kemudian dilakukan uji pembangunan di lapangan yang dilaksanakan di Fakultas Teknik. Hasil pelaksanaan campuran andekan beton. Hasil pelaksanaan uji kuat tekan beton. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip. 1. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip miringkan 0 derajat dengan model eksponensial plus linear pada program Cover Expert. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip memiliki persamaan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.1. Nilai PU dari plat beton bersirip dengan kemiringan 0 derajat yaitu sebesar 4,70 kN. Nilai PU tersebut terjadi pada saat penurunan mencapai 2,20 mili. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip. 2. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip kemiringan 10 derajat dengan model eksponensial plus linear. Program Cover Expert. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip memiliki persamaan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.2. Nilai PU dari plat beton bersirip dengan kemiringan 10 derajat yaitu sebesar 3 kN. Nilai PU tersebut terjadi saat penurunan mencapai 0,80 mili. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip. 3. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip miringkan 20 derajat dengan model eksponensial plus linear pada program Expert Effort. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip memiliki persamaan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.3. Nilai PU dari plat beton bersirip dengan kemiringan 20 derajat yaitu sebesar 2,60 kN. Nilai PU tersebut terjadi saat penurunan mencapai 0,40 mili. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip. 4. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip kemiringan 30 derajat dengan model eksponensial plus linear pada program ekspor. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip memiliki persamaan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.4. Nilai PU dari plat beton bersirip dengan kemiringan 30 derajat itu sebesar 3,8 kN. Nilai PU tersebut terjadi saat penurunan mencapai 0,90 mili. Hasil plat beton bersirip. 5. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip kemiringan 40 derajat dengan model eksponensial plus linear pada program Cover Expert. Hasil uji pembangunan plat beton bersirip memiliki persamaan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.5. Nilai PU dari plat beton bersirip dengan kemiringan 40 derajat yaitu sebesar 1,4 kN. Nilai PU tersebut terjadi pada saat penurunan mencapai 0,20 mili. Perbandingan beban terhadap deformasi semua variasi plat beton bersirip. Pada penelitian ini, dari kelima sampel plat beton bersirip akan dicari plat beton yang memiliki daya dukung paling baik dari hasil perbandingan grafik yang didapat. Data perbandingan beban dan deformasi kelima sampel plat beton bersirip dapat dilihat pada tabel bawah ini. Berikut ada hasil grafik perbandingan pembebanan P versus deformasi D kelima sampel plat beton bersirip. Berikut adalah hasil grafik perbandingan pembebanan P versus deformasi D kelima sampel plat bersirip untuk menentukan nilai P dan kurung KN. Dari setiap variasi plat diambil dengan nilai penurunan 1 mili pada setiap sampel. Perbandingan nilai beban ultimate PU semua variasi plat beton bersirip dengan model eksponensial plus linear pada program Cover Expert. Hasil nilai PU dari semua variasi kemiringan plat memiliki persamaan seperti yang ditunjukkan pada persamaan 4.6. Selanjutnya, berdasarkan dugaan hasil pencocokan supaya nilai PU maksimum berada pada kemiringan sirip 30 derajat dengan nilai PU sebesar 5,80 kN. Kesimpulan, setelah melakukan analisis dan penelitian, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Daya dukung plat beton bersirip yang didapat dari hasil perkiraan pemotongan kurva grafik pada penurunan ini adalah plat beton kemiringan sirip 0 derajat sama dengan 2,10 kN. Plat beton kemiringan sirip 10 derajat sama dengan 2,50 kN. Plat beton kemiringan sirip 20 derajat sama dengan 3,20 kN. Plat beton kemiringan sirip 30 derajat sama dengan 5,80 kN. Plat beton kemiringan sirip 40 derajat sama dengan 4,20 kN. Kedua, dari hasil pengamatan grafik beban versus deformasi pada semua sampel plat beton bersirip dapat dilihat bahwa plat beton bersirip dengan kemiringan sirip 30 derajat memiliki penurunan terkecil dari setiap sampel plat beton. Saran, adapun saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian ini adalah: 1. Dari penelitian tersebut disarankan bagi calon peneliti yang akan datang dapat mengembangkan penelitian ini seperti menambahkan panjang sirip atau pengembangan lainnya. 2. Penelitian ini sangat menarik dikarenakan penelitian tersebut dapat diaplikasikan ke pengembangan konstruksi jalan di masa yang akan datang. Daftar pustaka.
ahli YR 2007 perbandingan rencana cabang beton berdasarkan SNI 03/2834/2000 dan SNI 7656/2012 pada mutu beton 20 MPa teras jurnal 661,11/18. Baules JE 1984 Physical dan Geometrical Optional of Soil MC Grow Hill USA. Bahan L dan teknik KJD Universitas Jayapura Pontianak di Pedoman Pelaksanaan Praktikum Beton. DAS BM 1998 Mekanik Tanah Tempurung Prinsip-prinsip Geoteknis Jilid 1 Erlangga Jakarta California State University Sacramento. Hardi Yatmo HC 2010 Stabilisasi tanah untuk perkerasan jalan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Harvedi H 2010 skripsi tinjauan perilaku beban bangunan pada pelat beton bentuk persegi panjang di atas tanah gambut dalam fungsi perbandingan sisi panjang terhadap sisi pendek berdasarkan hasil uji pembuatan dan program komputer titik Pontianak Fakultas Universitas Jayapura. Indonesia SN 2013 persyaratan beton struktural untuk pembangunan gedung SNI 2847/2013. Indonesia SN 2017 persyaratan perencanaan geoteknik SNI 8460,2017. Jumadi J, Yusuf M dan Baktiar V 2017 uji kekuatan jalan beton sirip yang diperkaku dengan cara penebalan pada bagian sirip dalam kurung doctoral dissertation Tanjung Pura University. Nasional BS 2018 SNI 2847/2019 persyaratan beton struktural untuk bangun gedung dan penjelasan badan standarisasi nasional 8.695. Suryawan A. 2019 perkerasan jalan beton semen Portland Adam kurung rigid pavement Yogyakarta beta offset Yogyakarta Indonesia. Satriade Rahma PD dan Kristafi A. di Korporasi Analisis tingkat pelayanan jalan pada ruas Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak. Jurnal Penelitian Teknik Sipil dan Teknik Kimia. Yusuf M dan Baktiar P 2011 studi eksperimental skala kecil tentang daya dukung pelat beton bersirip sebagai model jalan beton di tanah gambut. Jurnal Teknik Sipil 2012. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.